Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Ruang Tekpen Official. Halo kawan-kawan semua, kali ini kami dari Ruang Tekpen Official akan membahas tentang ringkasan materi yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Kawan-kawan, sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan yang akan membawakan materi-materi tersebut. Oke, langsung saja. Nah, udah perkenalan ya. Oke, langsung saja ke materinya. Sistem informasi dan sistem. Definisi dari sistem informasi atau SI adalah secara umum suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Tujuan dari pengembangan SI adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna atau user. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka Anda perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Yang pertama, data tersebut harus relevan atau tepat sasaran. Yang kedua, tepat waktu dan efisien. Dan yang ketiga adalah tepat sasaran atau akurat. Ketika semua faktor ini tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi SI bagi bisnis dan usaha, Anda akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Selanjutnya adalah sistem informasi bisnis. Sistem informasi bisnis merupakan kumpulan teknologi informasi yang memiliki kesatuan antara satu dengan yang lainnya dan ditunjukkan untuk kepentingan jual produk atau jasa. Keberadaan sistem informasi bisnis ini tentunya sangat vital dan tidak akan terlepas dari aktivitas para pembisnis. Adapun jenis-jenis informasi bisnis, yang pertama, sistem penjualan dan pemasaran, yakni fungsinya yang bertanggung jawab dalam penjualan produk atau jasa suatu perusahaan atau organisasi. Banyak yang diperhatikan dalam pemasaran seperti pengenalan produk, kebutuhan pelanggan, iklan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sistem manufaktur dan produksi adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan produksi barang atau jasa perusahaan agar sesuai dengan yang diinginkan. Sistem berhubungan ini erat dengan aspek-aspek seperti ketersediaan bahan produksi, sasaran produksi, pengadaan, penyimpanan, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem sumber daya manusia. Bisa juga disebut dengan Human Resource Information System, yang bertanggung jawab untuk membangun, mengembangkan, serta mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem ini juga mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan, potensial, dan pencatatan data lengkap karyawan, dan lain-lain. Yang keempat adalah sistem keuangan dan akuntansi, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan seperti uang tunai, obligasi, saham, dan bentuk-bentuk investasi lainnya. Dan penerapan sistem ini juga adalah pengelolaan catatan keuangan, penerimaan dan pembayaran, penggajian, dan masih banyak lagi. Materi selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Kemendikbud, teknologi informasi dan komunikasi memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi.
Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Contoh teknologi informasi dan komunikasi yaitu yang pertama komputer, yang kedua internet yaitu situs web, blog, dan email. Yang ketiga, teknologi siaran langsung, yaitu radio, televisi, dan webcasting. Yang keempat, yaitu teknologi penyiaran yang direkam atau podcast. Yang kelima, pemutar audio dan video, dan perangkat penyimpanan. Yang keenam, telepon, yaitu telepon kabel, telepon seluler, satelit, visio, atau konferensi video, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu manajemen basis data. Apa itu manajemen basis data? Data merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Kumpulan data yang terorganisasi dan terhubung satu sama lain disebut basis data. Agar mudah diperiksa dan dimanfaatkan, basis data perusahaan harus rapi, lengkap, dan sistematis. Nah, cara untuk membuat, mengontrol, serta mengakses basis data secara praktis dan efisien bisa dilakukan dengan dukungan perangkat lunak, yaitu Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System atau DBMS, merupakan salah satu komponen dalam sistem basis data. Secara umum, DBMS diartikan sebagai suatu program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Selanjutnya, keunggulan DBMS ada yang pertama yaitu kepraktisan, yang kedua kecepatan, yang ketiga mengurangi kejemuan, dan yang keempat kekinian. Komponen utama DBMS dapat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu perangkat keras, yang kedua data. Data dalam basis data mempunyai sifat terpadu dan berbagi. Yang ketiga yaitu perangkat lunak, dan yang keempat yaitu pengguna. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen sistem informasi perusahaan. Pengelolaan dengan manajemen sistem informasi membantu Anda dalam menganalisis data yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi manajemen. Setiap langkah dalam sistem ini akan memastikan informasi diolah dengan langkah dan software yang tepat untuk kemudian disajikan melalui cara yang mudah dipahami. Oleh karena itu, manajemen sistem informasi diandalkan perusahaan dalam kegiatan operasional. Bukan hanya untuk keuangan, manajemen informasi membantu mengelola dalam mengumpulkan, menyimpan, hingga memperlihatkan data secara akurat. Berikut peran sistem informasi manajemen yang membuatnya penting untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan akurasi data. Yang kedua, memudahkan koordinasi divisi. Yang ketiga, memperbaiki kualitas SDM. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Beberapa fungsi sistem informasi manajemen yang bergerak aktif dalam perusahaan akan menghasilkan manfaat bagi perusahaan. Manfaat yang dapat dirasakan perusahaan seperti meningkatkan pengawasan, data lebih akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengarahan kepada semua divisi dalam perusahaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih teratur dan dinamis. Dan yang terakhir, penghematan pengeluaran dalam perusahaan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai marketing digital. Kalian tahu gak sih apa itu digital marketing? Pengertian digital marketing itu sendiri adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita ketahui, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas.
Ada beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk ke dalam digital marketing. Contoh teknik pemasaran yang termasuk ke dalam digital marketing adalah SEO, periklanan online seperti FB dan Google, promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, mobile marketing, dan lainnya. Jadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Berikut beberapa kelebihan dari digital marketing. Yang pertama, kecepatan penyebaran. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Yang ketiga, jangkauan lebih luas. Yang keempat, murah dan efektif. Dan yang kelima, membangun nama brand. Selanjutnya, ada jenis digital marketing. Yang pertama, yaitu website. Yang kedua, search engine marketing. Yang ketiga, social media marketing. Yang keempat, online advertising. Yang kelima, email marketing. Dan yang terakhir, video marketing. Okay, thanks for watching. Don't forget to like the video and don't forget to subscribe. Thank you.